Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau sumber pengharapan dan masa
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, kita akan terima kembali firman Tuhan yang berkuasa. Tapi sebelum kita menerima firman ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur untuk anugerahnya selalu melimpah-limpah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau selalu memberikan anugerah kepada kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk menerima dan menangkap dengan baik. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti dengan tepat dan benar, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaksana daripada firman-Mu ini, karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami dan menjadi pelita yang akan menerangi langkah kaki hidup kami, dan bahkan firman menjadi kunci kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita masih dalam masa kita tetap di rumah saja. Dan bagaimana dengan keadaan saudara, di mana kita sudah lebih daripada 1 bulan tetap di rumah saja? Tetap sukacitakah? Atau engkau sempat mengalami kegalauan? Mungkin karena jenuh, engkau gelisah, engkau merasa bosan, dan akhirnya muncul berbagai pertanyaan di dalam pikiran Anda. Kenapa sih Tuhan izinkan ini semuanya terjadi? Apa ini yang membuat salah? Aduh, gimana sih? Soalnya orang tidak mau pada hati-hati. Wow, Indonesia kenapa jadi mengalami kejadian seperti ini ya? Dan mungkin kita masih punya pemikiran-pemikiran menyalahkan A, B, C, D, E, F sehingga kondisi ini terjadi. Saudara, cukup. Kita bukan harus untuk menilai, bahkan untuk menjatuhkan penghakiman kepada apapun yang sedang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan terjangkitnya wabah karena virus corona. Tapi baiklah, kita sekarang menempatkan diri sebagai orang kerajaan Allah, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, bahkan sebagai orang yang sudah hidup dalam kemerdekaan, karena Yesus telah memerdekakan kita ketika Dia telah mati dan bangkit dari kematian di kayu salib. Kita masih merenungkan, ketika kita terus merenungkan, meresapi makna kematian dan kebangkitan Yesus bagi hidup kita, kita semakin mengerti, memahami bahwa sebetulnya anugerah Allah itu melimpah-limpah. Dan bahkan ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak dibiarkan hidup sendiri. Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus-Nya. Bahkan Allah Bapa dan Tuhan Yesus mau terus menyertai kita siang dan malam, setiap hari, dalam kondisi dan situasi seperti apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu setia. Why? Karena Dia sangat mengasihi kita. Dan Allah itu adalah Allah yang konsisten dan konsekuen. Seseorang mungkin memberikan satu janji kepada kita, bisa mengingkari janji itu. Atau seseorang dia mengatakan sesuatu, tapi ternyata apa yang dikatakannya itu tidak benar. Itu bisa terjadi dengan manusia, tapi tidak demikian dengan Allah. Bahwa Allah menjanjikan kemerdekaan kepada kita melalui penebusan Yesus Kristus, itu pasti terjadi dan itu sudah terjadi. Apa dijanjikannya tidak boleh kita banding-bandingkan atau kita pikirkan atau kita pertimbangkan lagi. Apalagi sampai muncul, mungkinkah Allah bisa sebaik itu? Apa mungkin Dia mau menyertai manusia yang penuh dengan dosa, cacat dan celah? Aku ini orang yang paling tidak baik di dunia ini. Kita kan manusia biasa, terdiri dari darah dan daging, dan banyak sekali alasan-alasan yang berkecamuk di otak kita. No, karena penebusan Yesus membuat kita sudah berubah. Penebusan Yesus membuat kita sudah dikuduskan, disucikan. Ini yang dinamakan anugerah Allah. Karena penyucian, pengudusan, pelayakan, dan pengangkatan kita jadi anak Allah.
menjadi ahli warisnya adalah anugerahnya semata-mata. Bukan dari hasil kerja keras kita, bukan dari usaha kita atau kehebatan kita. No, semata-mata karena anugerahnya. Itu sebabnya dia konsekuen. Kalau aku sudah menguduskan, melayakkan kau di hadapanku, aku tidak izinkan engkau hidup seorang diri seperti mengembara di tanah yang tandus. Seperti orang yang berjalan tidak tahu arah hidupnya, seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. No, Allah begitu konsekuen. Dia menyertai kita setiap detik, setiap saat. Nah, mengapa? Karena dia akan membimbing kita setiap hari. Dia begitu perhatian, dia begitu punya hati yang sangat dekat dengan kita. Bahkan kita sudah disatukan dengan dia, sehingga dia tidak pernah tega untuk meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita sedang tertipu oleh setan dan iblis karena keadaan dan situasi dunia ini, kita tersandung, tapi dia tetap menopang kita. Sampai dikatakan Allah tidak akan membiarkan kita jatuh tersandung karena dia selalu menopang tangan kita. Luar biasa, bukan? Nah, jadi pernyataan Allah ini itu adalah salah satu konsekuensi yang Allah berikan. Karena apa? Dia telah menjanjikannya untuk melalui penebusan Yesus Kristus anak yang tunggal. Aku sekarang melayakkan, menguduskan engkau, dan engkau sekarang menjadi milikku. Engkau menjadi anak-anakku, engkau menjadi ahli warisku. Kalau dia sekarang terus menyertai kita, tak pernah meninggalkan kita, tapi mengapa kadang-kadang di antara kita merasa kesepian, merasa seorang diri, apalagi ketika menghadapi sesuatu yang sulit, kita merasa sangat menderita dan menjadi satu-satunya orang di dunia yang sedang mengalami penderitaan. Mengapa kita merasa bahwa sepertinya hidup saya mau berakhir? Karena apa? Anda kurang menyadari penyertaan Allah yang total dalam kehidupan kita sehari-hari sejak kita percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Sehingga Allah sebenarnya mau berbicara banyak dalam kehidupan kita. Komunikasi kita dengan Allah sekarang tidak lagi tertunda, tidak lagi terhalang. Oleh karena apa? Sekali lagi karena kita sudah dikuduskan, dilayakkan, sehingga kita sekarang berharga di mata Tuhan. Kita milih dia seperti seorang anak kepada bapaknya, bapak dengan anaknya, komunikasi terjalin kembali. Nah, bagaimana Allah sekarang mengajak berkomunikasi dengan kita? Memang cara yang sangat supranatural bisa terjadi. Kita mendengar suara dia, itu tidak mustahil. Ataupun Allah bisa berbicara mengenai firman Tuhan yang Anda baca dari Alkitab, ataupun yang Anda dengar dari orang lain, ataupun yang Anda dengar dari khotbah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan itu ketika mau menyampaikan firman Tuhan, dia betul-betul mempersiapkan diri untuk mendapat pewahyuan dari Roh Kudus. Firman itu berkuasa dan firman itu akan menjawab masalah Anda. Tapi juga Allah mau berbicara kepada kita juga melalui semua peristiwa kejadian yang sedang terjadi, yang sedang kita alami sehari-harinya. Bahkan situasi sekarang begitu gempar karena terjadi seluruh dunia. Melalui situasi virus corona ini, Allah juga mau berbicara banyak kepada kita. Nah, di sini apakah kita peka dengan sapaannya melalui berbagai peristiwa, atau melalui suaranya, atau melalui firmannya? Nah, kepekaan ini tergantung daripada kita seberapa besar perhatian, gairah, semangat, dan keterbukaan kita di hadapannya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang ceroboh, orang Kristen yang acuh tak acuh, orang Kristen yang sekedar beragama, atau orang Kristen sekedar hanya berpikir tentang saya harus diberkati oleh Tuhan,
Atau orang Kristen yang terus hanya berpikir tentang kebutuhan duniawi, kedagingan. Atau orang Kristen yang dingin beku, orang Kristen yang masih terkurung. Maka kita tidak akan pernah merasa peka Allah berbicara apa. Boro-boro mendengar suaranya, boro-boro ketika baca firman-firman itu berbicara secara pribadi kepada Anda. Dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita saja, kita tidak peka sebetulnya hal ini terjadi, maksudnya Allah itu apa. Kalau kita memberikan gairah, memberikan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menyadari bahwa sejak lahir baru dia selalu menyertai aku, dia akan berbicara banyak kepada saya. Sehingga setiap peristiwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, baik itu peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang mengerikan, atau peristiwa yang tidak Anda sukai, peristiwa yang sulit mungkin berpemikiran Anda bisa menangkap sebenarnya melalui peristiwa ini dia mau berbicara sesuatu kepada saya. Dia sedang mengingatkan saya, dia sedang mengajar iman saya, dia sedang mendewasakan saya, atau dia sedang menguduskan saya, dia sedang memurnikan saya, sehingga kita tidak terkecoh oleh keadaan itu. Membuat kita imannya jadi lemah, membuat kita jadi malas, membuat kita jadi ogah-ogahan, membuat kita kehilangan semangat di dalam Tuhan. No, tapi kita akan tetap bergairah, kita akan tetap bersemangat dengan Tuhan. Kita akan tetap terus merapat, menempel menjadi satu adonan, bahkan bukan hanya menempel, menjadi satu dengan dia, dan kita mempercayakan dia. Mari Tuhan berbicaralah banyak. Aku mau tanggalkan segala pikiran-pikiran duniawi supaya aku peka dengan sapaan-Mu. Apalagi peristiwa yang kurang menyenangkan hatimu. Banyak kali orang kesana yang menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, atau mungkin menyalahkan diri sendiri sehingga dia terus terintimidasi oleh setan dan iblis setiap hari, dan dia makin terpuruk. Seharusnya kita mulai melatih kepekaan sapaan Tuhan. Dia berbicara banyak, dia mau mengajar dari segala peristiwa dalam kehidupan kita, dia mengoreksi kita dari segala masalah kehidupan kita, dia membangun kita, dia mau melatih iman kita, dia mau makin memurnikan kita sehingga kita cemerlang seperti emas. Sehingga kita sekarang mulai menjadi semakin serupa dengan habitat kita. Apa habitat kita? Seperti dulu penciptaan Allah atas manusia pertama kali, seturut dan serupa dengan gambarnya. Nah, itu sebabnya jangan hanya menjadi orang Kristen teoritis, tapi jadilah anak Allah yang mengenal Bapaknya, mengenal Tuhannya, mengenal pembimbingnya itu Roh Kudus dengan baik dan benar. Jadilah anak Allah yang betul-betul sekarang mempunyai persekutuan sebagai orang percaya kepada Dia. Menjadi anak Allah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kekristenan bukan hanya sekedar pengetahuan di dalam otak kita, sekedar hafalan dari firman Tuhan. No, tapi kekristenan adalah kehidupan yang merasakan dipimpin oleh Tuhan karena kita peka dengan sapaannya. Kelihatannya mungkin sedang terjadi menurut penilaian Anda buruk, tapi menurut Allah belum tentu seperti itu. Ini baik terjadi dalam kehidupanmu, nak, tapi ketahuilah sesudah ini engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Ini demi untuk engkau sampai kepada rencanaku buat kamu. Ini akan membuat kamu menjadi semakin baik, semakin kuat imannya, semakin kudus, semakin terlatih, semakin
punya hati yang teguh, semakin mengasihiku, semakin bisa bersyukur. Aku dengar hampir setiap hari mulutmu terus berkeluh kesah. Aku melihat hampir setiap hari perkataanmu selalu negatif. Nah, ini yang mau diluruskan oleh dia. Mengapa dia sibuk-sibuk meluruskan? Karena dia sangat mengasihi kita. Kita tidak mau tersesat. Kita tidak mau sampai menjadi orang Kristen yang abal-abal. Dia tidak mau bahwa kita menjadi orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa, sehingga akhirnya kita binasa oleh ketidaktahuan kita. Nah, jadi biarkan sekarang dia punya keleluasaan untuk berbicara banyak. Perhatikan dari setiap suaranya yang berbicara di dalam rohmu. Izinkan dia berbicara melalui firman yang kau baca. Jangan hanya membaca karena kewajiban, tapi karena kau tahu firman itu makanan yang bergizi, yang bervitamin. Dan kita hidup bukan hanya dari roti saja, bukan dari nasi saja dan lauk pauknya, tapi juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan juga izinkan dia berbicara melalui segala peristiwa di dunia ini. Termasuk ketika kita sedang menghadapi musim corona di seluruh dunia. Dan Indonesia ada di dalamnya. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jangan merasa bosan ketika kita harus tetap di rumah dulu. Kita jangan mengambil tindakan yang sembrono. Tindakan yang akan merugikan kita. Tapi baiklah waktu-waktu ini di mana kita harus di rumah saja, kita pakai justru untuk banyak apa? Resign dari segala kesibukan dunia yang hiruk pikuk. Tapi sekarang banyak menyendiri dengan Tuhan, retreat pribadi. Mengambil kesempatan untuk menyendiri dengan Allah, menyendiri dengan Tuhan Yesus, menyendiri dengan Roh Kudus. Itu yang saya pergunakan. Di situ saya banyak bisa mengerti, menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat manusia, termasuk kepada diri saya, dari hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup saya, dari hal yang sedang terjadi pada dunia. Bahkan dia bisa berbicara secara supranatural. Saya bisa mendengar suaranya. Karena apa? Saya bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan dengan kokoh, dengan setia, dengan hati yang tulus, dengan hati yang dipenuhi cinta yang berkobar-kobar kepadanya. Sehingga saya selalu haus dan lapar untuk bergaul dengan dia. Tapi sekali lagi, seandainya Anda belum mendengar secara supranatural suaranya, firman juga akan berbicara banyak kepada Anda. Kejadian terjadi dalam hidup Anda juga Allah berbicara banyak di situ. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Semuanya sudah ada dalam firman. Semuanya sudah disusun, direncanakan rapih oleh Dia. Bersihkan sekarang pikiran hatimu dari pengaruh-pengaruh dunia, supaya engkau bisa pure, suci, bersih, bisa dengan peka menangkap sapaannya. Bahkan setiap kali engkau membaca firman Tuhan, bukan seperti membaca tulisan hitam di atas putih saja, tapi seperti engkau mendengar suara, dan kau mendapatkan satu keyakinan, satu jawaban dari masalahmu. Bahkan kau bisa merasa dihibur, engkau merasa dikuatkan, engkau merasa dijawab dari masalahmu. Bahkan kau akan mengalami pengurapannya yang baru, karena kau menangkap firman itu dengan sungguh-sungguh. Bersihkan hatimu dari semua keluh kesah, dari semua perasaan bosan. Bangun gairahmu, banyak puji dan sembah Tuhan. Banyaklah engkau mengagungkan Dia, kehebatannya.
kemahakuasaannya, kasihnya, karyanya yang luar biasa. Karena dia tidak meninggalkan kita. Dalam kondisi seperti ini pun dia tidak menjauh di sana. Ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita menyadari begitu, rasanya tidak ingin kita terlewat satu hari saja untuk bergaul dengan Tuhan. Jadi kepekaan kita kepada sapaannya itu menjadi energi, menjadi kekuatan, jadi suplai makanan dari kelaparan hidup kita di dunia ini, kesengsaraan, kesulitan, bahkan ketidakberdayaan, kebimbangan, keraguan, ketakutan, kengerian, termasuk menjadi kesegaran bagi kita. Karena firman seperti air hidup juga akan menyalakan roh kita. Karena ketika kita peka dengan sapaannya, apapun yang terjadi, kita tetap bisa smile, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa memuji kebesarannya. Kita tidak penuh dengan tanda tanya why and why. Sementara tanda tanya itu muncul terus di pikiran Anda pun tidak bisa menjawab. Akhirnya apa? Hanya menyalahkan Tuhan, hanya menyalahkan keadaan, hanya menyalahkan orang lain. Nah, ketika kita mendapat suplai kehidupan seperti itu, maka kita bisa memandang apa yang terjadi di dunia itu adalah masalah kecil. Karena apa? Aku memahami, menyadari, dan sangat tahu, sangat percaya Tuhan Allahku lebih besar dari semuanya. Aku tidak gentar, aku tidak takut, aku juga tidak bosan, aku tidak mengeluh, bersungut-sungut, dan bahkan mungkin melawan, nekat pergi kemana-mana tanpa mengindahkan peringatan. No. Tapi kita bisa terus menjalani kehidupan ini dengan menikmatinya. Kita bisa melihat ternyata hari-hari kita tetap indah, walaupun hanya di rumah saja, walaupun dunia sedang terserang oleh wabah corona. Tapi aku sebagai baitnya yang kudus, roh, jiwa, dan tubuhku harus tetap sehat, segar, dan kuat. Nah, belajarlah peka dengan sapaannya, karena dia akan selalu berdialog dan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Suaranya, firman-Nya, maupun kejadian dan kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah bukan hanya berbicara tentang kejadian yang besar saja, bahkan sampai sekecil apapun. Kadang-kadang kita melupakan yang kecil-kecil itu juga campur tangannya Allah. Kita melupakan yang kecil-kecil itu juga karena apa? Karena Dia. Kita berpikir dan menganggap, oh ini karena aku, jadi aku bisa mendapatkan ini. No. Skala peristiwa yang paling kecil dan sederhana pun itu juga campur tangannya Allah. Karena ini Maha Kuasa dan ini memiliki hidup kita. Dia memiliki segala sesuatu. Perhatikan dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Nah, didikan Tuhan atau sapaan Tuhan berisi bimbingan, pelajaran,
didikan daripada Tuhan supaya kita bisa menikmati tahun hidup kita dan kita tidak jatuh tersandung. Kenapa dalam hidup kita sebagai orang Kristen masih bisa mengeluh, masih bisa protes, masih bisa bersungut-sungut, masih bisa semuanya harus diperjuangkan seorang diri, masih bisa merasa tidak mampu, tidak kuat, putus asa. Mengapa orang Kristen masih bisa seperti itu? Karena kurang berpegang kepada didikan Tuhan. Artinya kurang berpegang kepada sapaan daripada Tuhan. Masalah yang kau hadapi, engkau merasa terhukum, engkau merasa gagal, engkau merasa hancur. Engkau tidak merasa bahwa Tuhan mau berbicara melalui masalah yang sedang saya hadapi. Banyak orang Kristen merasa bahwa ketika keinginan kedagingan yang terpuaskan, walaupun terpuaskan dengan cara-cara duniawi, bagi dia, ya itulah hidup. Walaupun kondisi rohanimu padam, walaupun jiwamu banyak ditemukan sampah-sampah. Tapi ketika kita sekarang sadar bahwa Tuhan itu mau mendidik, Tuhan itu mau mengajar, Tuhan itu mau melatih kita, membimbing kita kepada kebenaran untuk menuju rencananya yang luar biasa. Kita sekarang justru merindukannya dan kita mau belajar peka. Dari peristiwa ini apa sih maksud Tuhan? Kau bisa tanyakan ketika engkau baca firman dan Roh Kudus akan memimpin kau menemukan ayat firman Tuhan yang berbicara tentang itu. Atau engkau sudah mendengar suaranya Tuhan berkata seperti apa? Atau engkau mendapat firman dari orang lain dan kau merasa ini jawaban pergumulan saya. Nah, disitulah berarti kau mulai mau belajar peka dengan sapaannya. Percayalah bahwa sapaan Tuhan, sapaan yang lembut, walaupun mungkin sapaannya menegur kesalahan kita, walaupun mungkin sapaannya itu menghendaki pertobatan kita, tapi tetap tidak pernah bisa meninggalkan rasa kasih dan cintanya kepada kita. Jadi don't worry, dan jangan pernah menghakimi Tuhan bahwa dia gak sayang Anda, dia semurka besar kepada Anda. No. Atau bahkan Anda kemudian menghukum gereja, engkau tidak mau beribadah ke gereja. Atau engkau menghakimi seseorang yang engkau pikir dia telah mendoakan saya, tapi kenapa kehidupannya masih seperti ini? Nah, jangan pernah itu terjadi. Jalanilah hidup ini dengan optimis, sehingga semangat kita dalam menjalani kehidupan ini tidak pudar. Dan kita juga tetap konsisten dengan kerohanian kita. Kita tetap konsekuen dengan Tuhan. Dan kita tetap berjalan dengan Dia dengan kesetiaan. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya percaya semua kita yakin bahwa kita yang dipilih. Sehingga firman ini berkata, kita yang dipilihnya itu akan dijadikannya atau telah ditentukan
menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu sebabnya ayat 28-nya mengatakan, mari sekarang kita paham supaya kita tidak diteror oleh amarah, ketidakpuasan, pertanyaan, kekecewaan, kemalasan, kebimbangan, keraguan, ketakutan oleh kehidupan yang sedang terjadi. Kita sekarang mengerti bahwa melalui semua ini mengapa mesti saya takutkan, mengapa mesti saya menjadi kecewa, mengapa saya mesti harus marah, mengapa saya harus bosan menjalani kehidupan. Tidak perlu, karena apa? Dia akan berbicara untuk mendidik saya, melatih saya, memurnikan saya, membangun saya menjadi elok, sehingga saya jadi serupa dengan gambarnya. Karena dari awal saya sadar saya ditentukan untuk menjadi seperti Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kau membuat kami terus menjadi semakin murni dan semakin murni. Kau membuat iman kami terus semakin luar biasa, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, Jesus, 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 we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, my faith will break down the world. My faith will break through the barriers. My faith, I'm sure it will shock the world, 'cause I know I have a faith in
shock the world, 'cause I know I have a faith. Once more say my faith. My faith will break down the world. My faith will break through the barriers. My faith, I'm sure it will shock the world, 'cause I know I have a faith in you. We have a faith in you, Lord. We are not afraid of anything. We are not afraid of anything, Lord. Jesus. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.